Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik. Apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hari ini kita mempelajari materi tematik subtema 4, hak dan kewajiban sebagai warga negara pada pembelajaran 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, di sini kita akan kembali belajar tema 4, kewajiban dan hakku pada subtema 4, yaitu dengan judul kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita bahas tujuan pembelajarannya ya. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat tidak pada pembelajaran 1 kita belajar tentang apa? Ya, benar, kita belajar tentang masalah dan bagaimana penyelesaiannya, di mana di teks tersebut ada suatu masalah yang berisi tentang penyelesaian dari masalah tersebut, dan juga bagaimana cara membuat topi dari kertas. Nah, kalau hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua, mengetahui jajanan sehat untuk tubuh. Nah, di sini bakalan kita pelajari yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dan juga jajanan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, kita mulai ya. Materi yang pertama, hak dan kewajiban terhadap tubuh. Apa sebenarnya hak kita terhadap tubuh kita sendiri dan kewajiban kita terhadap tubuh kita? Nah, ternyata kita punya hak dan kewajiban karena tubuh kita itu bukan milik kita tapi milik Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjalani hak dan kewajibannya. Perlukah kita menjaga tubuh agar tetap sehat? Ya, tentu perlu. Kenapa anak-anak? Karena kita punya kewajiban di tubuh kita ini. Allah kasih kita tubuh. Tubuh berarti kita harus jaga karena tubuh kita itu milik Allah. Nah, supaya kita tetap sehat, tetap kuat dalam menjalankan ibadah kepadanya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita itu agar tetap sehat dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Mari kita baca teks di bawah ini. Nah, sama-sama ya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan, ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat, dan ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, jadi dari teks ini, dapatkah kita temukan hak dan kewajiban terhadap tubuh? Ya, yang pertama itu hak. Jadi, Siti ini itu berhak untuk diobati. Nah, terus kita juga punya hak terhadap negara. Nah, negara itu menyediakan tempat untuk berobat seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Difasilitasi dengan adanya dokter dan perawat.
Kemudian kewajiban Siti adalah dia harus memilih jajanan yang sehat untuk dimakan agar tidak sakit. Kemudian juga punya kewajiban untuk selalu rajin mencuci tangan. Nah, jadi di sini bisa kita temukan contoh hak dan kewajiban. Dan juga di sini ada hak kita terhadap negara, yaitu mendapat fasilitas pengobatan. Nah, kita lanjut ya. Jajanan sehat. Nah, apa ya jajanan sehat ini? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, generasi Indonesia itu penyakitan gitu ya. Nah, jadi negara kita itu nanti yang majukan siapa gitu ya kan? Nah, kita sekolah tinggi-tinggi. Kalau kita nggak sehat, nah kita nggak bisa tuh bagaimana mengembangkan bakat kita kalau kita sakit. Kalau kerja dikit-dikit sakit gitu ya. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan kita agar bisa membuat negara kita ini menjadi negara yang maju ya. Jadi kalau jajan tuh pilihlah jajanan yang sehat. Nah, jajanan yang sehat itu untuk kita harus memilih makanan yang sehat yang masuk ke tubuh kita. Jadi kita pilih makanan yang sehat untuk tubuh kita. Jadi jajanan yang sehat itu jajanan yang bersih, berupa makanan, minuman yang mengandung gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebihan. Nah, jadi kita tidak boleh ya memakan makanan yang memiliki kadar gula yang berlebihan. Jadi banyak banget efek samping dari gula. Jadi kalau kita mengonsumsi gula sejak dini itu terlalu banyak, nanti kita besarnya, dewasanya itu akan kena diabetes. Nah, mudah kena diabetes. Begitu ya. Nah, diabetes ini juga dia bisa menurun. Jadi kan kalau kita kena diabetes nanti berarti apa namanya? Kalau misalnya kita nanti punya keturunan juga bakal kena. Jadi dihindari untuk memakan makanan yang mengandung banyak gula gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ada tugas yang pertama, tuliskan yang dimaksud dengan jajanan sehat. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu jajanan sehat. Nah, Ananda sekarang Miss tugaskan untuk menulis dengan bahasa sendiri apa itu jajanan sehat. Kemudian yang kedua, tuliskan 4 contoh jajanan sehat ya, tulis ya. Nah, jadi Ananda itu buat contoh 4 jajanan sehat. Jadi yang sehat untuk tubuh kita, yang tidak banyak mengandung gula dan juga tidak banyak mengandung minyak ya. Pokoknya ya jajanan yang menurut kita tuh sehat untuk tubuh kita. Nah, semoga Ananda paham ya pada materi kita hari ini, di mana materi kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban kita terhadap tubuh, dan juga kita mengetahui apa hak kita terhadap negara yang harus kita dan apa yang harus kita dapatkan. Nah, mungkin sampai di sini video pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran yang selanjutnya dengan semangat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.